Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, ajaib, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 8, ayat 26 dan 27 yang berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, meskipun sudah sering kita dengar pelajaran tentang berdoa, namun hal ini nampaknya masih belum menjadi gaya hidup sebagian besar orang percaya. Pada kenyataannya, yang sering kita lihat atau mungkin sedang terjadi pada diri kita sendiri adalah bahwa kita mendapati kalau kita sudah jarang berdoa, malas berdoa, atau bahkan sudah tidak pernah lagi berdoa. Kondisi seperti ini banyak terjadi di zaman sekarang. Orang-orang lebih banyak disibukkan dengan berbagai-bagai macam kegiatan atau pekerjaan yang kadang membuat kita kesulitan memberi waktu untuk berdoa, atau sederhananya lagi, kita mengabaikan waktu berdoa. Terkadang kita masih belum mampu untuk menaklukkan waktu sibuk kita, rasa malas kita, dan lain-lain. Dan itu merupakan kelemahan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan memberi kita Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk berdoa. Dan Roh Kudus juga akan menimbulkan kerinduan di hati kita untuk berdoa. Namun kerinduan untuk berdoa saja tidak cukup. Harus ada disiplin. Ketika kita disiplin untuk berdoa, maka doa pun akan menjadi kesukaan bagi kita. Alkitab mencatat bahwa Yesus pun membangun kehidupan doanya. Dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Juga dalam Injil Matius pasal 14 ayat 23 mengatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Masih banyak lagi ayat firman Tuhan yang mencatat tentang kehidupan doa Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama membangun kehidupan doa kita dengan konsisten setiap hari, supaya kita semakin kuat, semakin diurapi, dan semakin dipakai oleh Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita diajak untuk merenungkan kembali pentingnya kehidupan doa dalam perjalanan iman kita. Meskipun kita telah berulang-ulang kali mendengar pengajaran mengenai doa, tidak dapat dipungkiri bahwa praktiknya dalam kehidupan sehari-hari seringkali terabaikan. Dunia yang semakin sibuk, tanggung jawab yang menumpuk, bahkan kesenangan duniawi yang memikat, seringkali membuat kita lalai dalam menggunakan waktu berdoa kita. Kita pun akhirnya menjadi lemah dalam hal rohani, karena tidak lagi memiliki kedekatan yang intim dengan Tuhan melalui doa. Namun, melalui ayat perenungan kita pada hari ini, dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26 dan 27, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita bahwa dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita, Roh Kudus hadir sebagai penolong yang bukan hanya membantu, tetapi juga berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ini menunjukkan betapa besar kasih dan perhatian Tuhan bagi kita. Bahkan ketika kita tidak tahu harus berkata apa dalam doa, Roh Kudus tetap bekerja menjembatani kita dengan kehendak Allah. Lebih dari sekedar tahu tentang doa, kita dipanggil untuk menjadikan doa sebagai bagian dari hidup kita yang tak terpisahkan, yaitu sebagai gaya hidup. Teladan Yesus Kristus sendiri begitu nyata dan kuat. Ia memisahkan waktunya untuk berdoa, bahkan ketika pelayanannya begitu padat. Ia mencari tempat sunyi, ia bangun pagi-pagi benar, dan ia menikmati persekutuan pribadi dengan Bapanya. Ini bukan sekedar rutinitas, tetapi hubungan yang hidup dan mendalam. Maka dari itu, kita juga harus belajar untuk melawan rasa malas, menaklukkan kesibukan, dan memprioritaskan waktu doa kita setiap hari. Roh Kudus tidak hanya membangkitkan kerinduan dalam hati kita untuk berdoa, tetapi juga akan memberi kekuatan, pengurapan, dan sukacita ketika kita melatih diri dalam disiplin rohani ini. Dan saat kita konsisten membangun kehidupan doa, kita akan mengalami perjumpaan yang memperbaharui. Kita akan semakin peka terhadap suara Tuhan, dan kita akan semakin kuat untuk menghadapi tantangan hidup, karena kita tahu bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan agung, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berbahagia atas semua pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menyadarkan kami akan pentingnya kehidupan doa. Kami akui ya Tuhan, bahwa kami seringkali kalah oleh kesibukan dunia dan oleh kelemahan kami sendiri, sehingga kami mengabaikan waktu untuk bersekutu dengan Engkau. Namun hari ini kami mau kembali membangkitkan semangat kami, dan kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk membangun kehidupan doa yang intim, konsisten, dan penuh kerinduan. Tanamkan dalam hati kami kerinduan untuk mencari wajah-Mu setiap hari,
dan tuntun kami, agar melalui doa-doa kami, hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Tanamkan dalam hati kami, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.